Selamat bertemu kembali di perkuliahan Manajemen Control System. Kali ini topik yang ke-8 yaitu tentang Financial Performance Measures and Their Effect. Bersama saya, Bambang Leo Handoko. Nah, teman-teman sekalian, apa yang akan kita pelajari pada topik yang ke-8 ini? Kita akan mempelajari bagaimana pengukuran kinerja keuangan dan dampak dari pengukuran tersebut. Nah, pengukuran kinerja keuangan dapat kita ukur dari beberapa indikator. Yang pertama, tentu yang paling gampang diukur adalah market measure. Jadi pengukuran kinerja pangsa pasar. Mengapa pangsa pasar? Karena dari pangsa pasar ini, dari market inilah biasanya kita menggenerate revenue. Revenue atau pendapatan yang seringkali dijadikan indikator dari kinerja diukur dari sini. Kita tahu pada laporan keuangan biasanya kinerja diukur dari laporan laba rugi atau income statement. Yang mana income statement sendiri terdiri dari dua elemen besar, yaitu pendapatan dan beban. Nah, pendapatan biasanya diukur dari market measure ini. Bagi sistem pengendalian manajemen, wajib untuk dapat mengukur dan memprediksi seberapa besar potensi peluang pasar yang ada, seberapa besar modal usaha yang diperlukan, dan juga prediksi tentang arus kas. Jadi jangan hanya penjualan, tetapi penjualan semuanya piutang dan kasnya tidak dapat ditagih. Tentu akan menjadi masalah bagi perusahaan kalau kasnya tidak ada. Harus terlebih dahulu bisa membuat studi kelayakan bisnis yang valid. Dalam hal ini, ketepatan mengukur potensi peluang pasar menjadi penentu. Salah dalam mengukur potensi peluang pasar akan menjadikan seluruh kajian menjadi salah dan tidak valid. Yang selanjutnya akan menjadi dampaknya kegagalan, kegagalan total dalam usaha yang sudah terlanjur dibiayai. Seperti itu. Nah, ada beberapa media pengukuran secara akuntansi yang dapat digunakan untuk mengukur rasio keuangan. Contohnya seperti kita mengukur residual measure. Residual measure ini bisa diukur dari biasanya pendekatannya laba, dari net income, dari operating profit, atau dari earning before interest dan tax. Nah, residual income kita juga bisa mengukur dari rasio keuangan, misalnya dari return on investment, mengukur tingkat pengembalian investasi. Return on equity, mengukur tingkat pengembalian ekuitas atau modal. Return on net asset, dan juga risk adjusted return on capital. Nah, ada permasalahan yang timbul dalam pengukuran kinerja keuangan ini, yaitu permasalahan miopia. Apa sih yang disebut miopia dari sudut pandang pengendalian manajemen? Miopia ini berasal dari dua problem dalam pengukuran akuntansi, yaitu konservatif biasa dan pengabaian intangible asset. Miopia berarti adalah masalah bahwa manajemen itu terlalu fokus pada laba jangka pendek, tanpa memikirkan investasi jangka panjang yang bersifat intangible, seperti misalnya brand image building. Miopia ini contohnya seperti ini. Ketika mengukur kinerja target jangka pendek, manajemen bilang, wah target kita nggak tercapai nih, penjualan kita masih rendah. Padahal mungkin itu adalah suatu penjualan untuk suatu merek atau produk baru. Padahal kita tahu produk baru dimunculkan, kita mesti cari pelanggan baru, kita mesti bangun image dulu untuk produk itu. Kita harus jual kualitas dulu, sehingga orang percaya sama produk kita, baru orang semua banyak yang beli. Banyak yang beli, banyak pelanggan, baru banyak pemasukan, seperti itu. Tetapi tentu untuk membangun sebuah brand image dibutuhkan waktu. Kita mesti promosi dulu, buat pelanggan itu yakin dahulu, baru mereka bisa mau membeli. Jadi kalau terlalu fokus pada target jangka pendek, akhirnya jangka panjangnya ini yang diabaikan. Padahal setiap produk kan mempunyai break even point, BEP-nya juga jangka waktunya berbeda-beda. Ya ada yang cepat, ada yang lama. Tentunya untuk yang lama, yang butuh waktu, kita nggak bisa terlalu fokus pada jangka pendek. Nah, akibatnya ini yang disebut dengan miopia. Jadi beda dengan miopianya istilah dalam bidang mata, tapi miopia di sini adalah jadi terlalu fokus pada jangka pendek, sehingga yang jauhnya itu tidak kelihatan. Nah, jadi pengukuran dengan menggunakan ROI, return on investment, juga termasuk salah satu bagaimana supaya tidak kita ini terjebak dalam miopia. Jadi kita fokusnya pada peningkatan laba untuk jangka panjang, pengembalian investasi untuk jangka yang panjang. Oke, itu adalah topik kita di minggu yang ke-8, yaitu tentang Financial Performance Measures and Their Effect. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.